Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia ibu-ibu hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang hari ini sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua. Oke, Bu Rusmiati dan Bu Emi Kurniasih yang saya hormati, izinkan saya di awal memulai untuk kegiatan demonstrasi kontekstual ini mengamati jalannya demonstrasi kontekstual ini, di mana Bu Emi sebagai coach dan Bu Rusmiati sebagai coach. Baik, di awal perlu saya sampaikan kaitannya dengan rubrik penilaian sesi demonstrasi kontekstual. Yang pertama nanti adalah prasupervisi, yang kedua adalah observasi, dan yang ketiga adalah pasca percakapan. Nah, Ibu Emi dan Ibu Rusmiati yang saya hormati, langsung saja saya akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu kepada Ibu Emi Kurniasih yang siang hari ini bertindak sebagai coach, dan Bu Rusmiati yang siang hari ini bertindak sebagai coach. Baik Bu Emi, untuk rubrik penilaian percakapan coaching tadi sudah saya sampaikan ya. Terus yang kemudian pertanyaan yang kedua adalah kompetensi coaching apa yang nanti akan dikembangkan oleh Ibu Emi Kurniasih dalam percakapan demonstrasi kontekstual ini? Ya, baik, terima kasih Pak Faisal. Jadi pada hari ini untuk melaksanakan coaching pada hari ini saya ingin mengembangkan 3 kompetensi, yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, ya, kemudian mendengarkan secara aktif, dan selanjutnya itu adalah bisa menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Emi, jawaban yang cukup jelas. Kemudian yang berikutnya adalah kompetensi mana Bu Emi yang secara spesifik yang ingin Anda observasi dari percakapan demonstrasi kontekstual pada siang hari ini? Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi untuk secara spesifik ya, pada sesi coaching ini saya ingin lebih mengembangkan pada kompetensi bisa menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar bisa menggali coaching, agar bisa menemukan masalahnya sendiri, solusi dari masalahnya. Oke. Selanjutnya Bu Emi, pada tahap prasupervisi ini pertanyaan berikutnya adalah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Emi sendiri yang seperti apa Bu Emi? Ya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada sesi coaching supervisi akademik ini, saya ingin bisa membantu ya coach agar dia bisa menemukan solusi atas permasalahan yang disampaikan oleh coach tersebut, ya, tentunya dengan menggunakan alur tirta dan juga dengan mengembangkan kompetensi dari coach tersebut. Oke. Itu Bu Emi untuk pertanyaan supervisinya. Jadi silakan setelah ini jenengan selaku coach dan Bu Rusmiati selaku coach untuk melaksanakan tahapan observasi, dan nanti setelah tahapan observasi selesai, nanti akan saya memberi pertanyaan lagi tentang pasca percakapan. Monggo silakan, waktu sepenuhnya saya berikan kepada Bu Emi. Ya, baik, terima kasih Pak Faisal. Assalamualaikum Bu Rusmi. Waalaikumsalam Bu Emi. Ya, gimana ini kabarnya Bu Rusmi? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat. Tapi lumayan loyo nih Bu. Iya, kelihatan kayak ada sesuatu yang lagi dipikirkan ya Bu ya. Iya ini Bu. Iya, monggo silakan masuk dulu Bu, kita ngobrol-ngobrol sebentar ke ruangan Iya saya. Bu, terima kasih ya Bu. Ya, Bu Rusmi silakan duduk dulu ya Bu. Iya, terima kasih Bu. Ya, Bu Rusmi, untuk hari ini kan kita mau ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Ini sebelumnya saya mau tanya dulu nih ke Bu Rusmi, tujuan dari obrolan kita pada hari ini itu mau apa ya Bu ya? Iya, begini Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya ya Bu. Murid saya itu mengalami penurunan minat belajar mereka setelah pandemi 2 tahun ya Bu. Kok gitu. ternyata setelah masuk beberapa bulan ini ya,
kok sepertinya kurang semangat lagi dalam pembelajaran, Bu. Ini bagaimana ya, Bu? Jadi setelah pandemi itu Ibu merasa minat belajar murid-muridnya turun ya, seperti itu ya Ibu ya? Iya, betul sekali. Dan saya belum menemukan ini bagaimana solusinya. Gitu. Kalau menurut jenengan gimana ya? Ya, kalau menurut Ibu sendiri ini ukuran keberhasilan dari nanti pertemuan ini seperti apa ya Ibu? Saya menginginkan murid saya itu menemukan minat belajar yang tinggi lagi sehingga tercapaian tujuan pendidikan akan berhasil, Bu. Begitu. Oh, begitu. Jadi Ibu ingin ya agar minat belajar muridnya Ibu itu kembali seperti sebelum pandemi ya, karena Ibu merasa pada saat pandemi ini ternyata minat belajar dari murid-muridnya itu menurun ya Ibu ya. Iya. Nah, ya, jadi kalau seperti itu mungkin boleh ya Ibu ceritakan dulu apa sih yang terjadi pada murid-muridnya Ibu sampai Ibu mengemukakan tadi katanya minatnya turun. Mungkin bisa Iya. Peserta didik saya itu seperti tidak ada semangat, tidak aktif dalam pembelajaran ya Bu. Kalau saya memberi tugas tidak mengerjakan, walaupun sih tetap ada, tetapi kan sebagian kecil masih ada yang ogah-ogahan begitu Bu. Dan saya sudah berusaha semaksimal mungkin mengatasi cara mereka untuk memberi penyemangat kepada mereka, tapi belum juga berhasil Bu. Bagaimana ini? Oh gitu Bu, jadi anak-anaknya tidak semangat, tidak aktif ya. Iya. Tugas juga mungkin sedikit ya Bu ya mengumpulkan nih gitu ya. Nah, Iya. Ibu pengennya kan anak-anak bisa lebih minat lagi ya dalam pembelajaran ya Ibu ya. Iya. Kalau sekarang itu kira-kira ada kesempatan apa sih yang bisa Ibu miliki? Kesempatan ya, saya tuh memberikan banyak waktu ya kepada mereka untuk membimbing mereka lagi, memberi motivasi lagi kepada mereka supaya mereka tergugah kembali minat belajar mereka, menyadarkan mereka kembali begitu. Gitu, berarti Ibu rela memberikan waktu tambahan seperti itu ya, Iya. agar memberikan pelayanan terbaik mungkin ya kepada mereka ya. Kalau Iya. misalkan dari skala 1 sampai 10 untuk yang tadi Ibu ceritakan, itu kira-kira Ibu ada di posisi berapa ya Bu? Saya baru di posisi 5 kurang lebihnya ya. Mungkin hanya 50% saja peserta didik yang sudah mulai muncul motivasi untuk belajar. Itu saja terkadang masih terpengaruh oleh teman-teman yang lain ya. Jadi lingkungan juga masih mempengaruhi begitu. Oh gitu ya Bu ya. Jadi untuk sekarang Ibu ada di posisi sekitar 5 ya Ibu ya. Nah, Iya. untuk mencapai tujuan yang Ibu inginkan, tadi mencapai tujuan meningkatkan minat dari murid-muridnya Ibu, ada kekuatan apa sih yang Ibu miliki yang kira-kira bisa digunakan untuk meningkatkan minat anak tersebut? Iya, terkait dengan kekuatan sebenarnya sih banyak ya, diantaranya internet di sekolah kan tersedia ya Bu ya. Nah, saya kan bisa menggunakan pembelajaran yang lebih menarik ya bagi mereka supaya mereka jadi tidak bosan ya. Otomatis saya harus berkreatif, kreasi ya, inovatif harusnya ya. Iya, itu supaya mereka jadi lebih semangat lagi mempunyai pembelajaran yang baru begitu. Oh gitu ya Ibu. Wah, luar biasa sekali Ibu ya. Jadi sebenarnya ada banyak ya kekuatan yang tadi kalau saya mendengarkan Ibu tuh ada kekuatan yang Ibu miliki ya untuk bisa mencapai tujuan Ibu tersebut. Nah, dari kekuatan-kekuatan tersebut, peluang atau kemungkinan mana yang akan Ibu ambil? Saya menggunakan media yang ada ya, diantaranya yaitu tadi memanfaatkan internet di sekolahan dengan saya menciptakan pembelajaran yang menarik, menampilkan dari YouTube atau dari mana, kan anak jadi melihat animasi-animasi atau dari video yang lebih menarik ya. Anak-anak kan dunia anak senangnya dengan seperti itu. Iya, Saya juga sedang belajar tentang kelas poin, jadi saya memberikan materi lewat PowerPoint dan memberikan soal lewat itu kelas poin, jadi mereka langsung tahu mengetahui hasilnya. Hore, saya juara 1 begitu. Luar biasa ya. Saya sedang belajar baru belajar Gitu ya Bu.
Luar biasa sekali nih Bu. Ternyata ada banyak pengembangan ya yang akhirnya bisa mengembangkan diri Ibu sendiri ya, agar tadi meningkatkan kemampuan dan bisa meningkatkan minat dari murid yang Ibu harapkan seperti itu. Ada hambatannya mungkin Bu yang dialami oleh Ibu ketika menerapkan hal tersebut? Ya, hambatannya yang pertama kurang tercukupinya sarana prasarana. Contohnya, saya kan ke sekolahnya berada di lingkungan pedesaan. Jadi kalau anak-anak tidak mempunyai alat yang cukup ya, contohnya kan tidak punya laptop semuanya ya Bu. Nah, kita belum mencukupi itu semuanya. Kalau menggunakan HP juga anak-anak belum tentu punya paketan. Jadi masih terbatas begitu. Cara saya hanya mengandalkan fasilitas yang ada di sekolah saja begitu. Gitu. Jadi hambatannya itu justru malah di sarana prasarana ya Ibu ya. Iya. Itu karena tadi Ibu ingin mengembangkan pembelajaran yang menarik kayak gitu, sementara sarana prasarana kurang begitu mendukung ya Ibu ya. Nah, kira-kira ada solusi nggak Bu untuk mengatasi hambatan tersebut? Solusinya saya tetap mengusahakan kan sekolahan punya dana bantuan operasional ya Bu. Nah, saya akan mengajukan kepada atasan untuk paling tidak dari misalkan saya punya siswa 20, paling tidak ya ada 10 laptop atau iPad ya, supaya penunjang nanti kan bisa bergantian atau bisa barengan gitu. Dan juga saya juga akan meningkatkan kompetensi saya kan dalam IT kurang ya Bu, insya Allah belajar lagi. Oh gitu ya Bu, luar biasa sekali ya. Ternyata dari beberapa yang sudah Ibu sampaikan ini, Ibu sudah sedikit bisa menyimpulkan atau menemukan solusi dari yang masalah yang Ibu tadi kemukakan ya. Terus rencana Ibu selanjutnya gimana Bu untuk agar tujuan itu bisa lebih maksimal tercapai? Iya, saya berusaha akan mengimplementasikan rencana-rencana yang sudah saya gambarkan di pikiran saya agar anak-anak cepat mendapatkan rasa gairah untuk belajar lagi. Gitu ya. Kira-kira prioritas apa nih Bu yang mau diprioritaskan terlebih dahulu biar tujuannya bisa tercapai dari beberapa kegiatan yang tadi sudah Ibu sampaikan? Iya, insya Allah saya dalam waktu dekat saya akan meminta kepada pihak sekolah untuk menyediakan sarana prasarana, karena uang insya Allah ada anggaran untuk memenuhinya. Mau dilakukan kapan ya Ibu hal tersebut? Sudah langsung besok sudah diajukan. Wah, luar biasa sekali, langsung ya Bu, gerak cepat karena sudah tahu RAB-nya ya. Oh gitu ya, alhamdulillah. Nah, dari sini ukuran keberhasilan dari rencana Ibu yang Ibu harapkan seperti apa Bu? Ukuran keberhasilan ya otomatis saya kan menginginkan minat belajar siswa dapat meningkat sehingga tujuan pendidikan yang saya harapkan tercapai semuanya. Ya, luar biasa sekali yang Ibu sampaikan ya. Nah, yang namanya rencana itu biasanya kan ada gangguan ya Ibu, itu gimana ya Bu? Kalau misal ada gangguan seperti itu, cara Ibu untuk mengatasi gangguan atau hambatannya gimana ya Bu? Seandainya ada hambatan, misalkan dari sarana prasarana belum menunjang, belum keluar ya, saya akan tetap menggunakan IT, saya tetap seadanya dulu. Misalkan saya pribadi kan sudah megang satu, misalkan saya pakai LCD kan bisa dulu, dan anak-anak pas itu mengerjakan soal tidak harus yang pakai IT dulu, yang manual dulu nggak apa-apa, yang penting saya dalam presentasi memberikan materi itu yang menarik begitu, dan saya juga akan mengusahakan pakai alat peraga yang sebagus mungkin. Luar biasa sekali, gurunya harus kreatif ya berarti Bu ya ini ya di sini untuk mengatasi masalah Ibu tersebut. Ada yang bisa membantu Ibu, mungkin siapa dalam mencapai tujuan Ibu tersebut?
Iya, tentunya Bapak Kepala Sekolah yang terutama membantu ya, karena beliaulah yang sangat mendukung dalam program kami, begitu. Iya. Wah, luar biasa sekali. Jadi Ya. intinya adalah tadi dari pembicaraan kita ya Ibu, kita kalau saya bisa menyimpulkan, Ibu pengen minat belajar siswa yang memang menurun ya karena adanya pandemi ya Ibu ya. Semenjak pandemi itu Iya. minat belajarnya menurun, bisa naik lagi ya Iya. dengan berbagai tadi metode yang sudah Ibu kemukakan seperti itu ya. Nah, Iya. eh, saya pengen Ibu nanti setelah Ibu melaksanakan apa yang sudah jadi rencana Ibu tersebut, nanti kita coba bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu terkait perkembangan sampai mana sih tadi tujuannya Ibu, apakah sudah tercapai atau belum. Kira-kira kita bisa ngobrol Iya. lagi kapan Ibu? Iya, insya Allah setelah ini kan puasa ya Oh Bu. iya. Nah, kita kan ada buka bersama. Oke Nah, kita bisa ya. ngobrol-ngobrol ya santai banyak waktu. Wah Iya. iya, boleh Ibu, nanti kita ngobrol sambil buka bersama ya Ibu ya terkait Iya kegiatan Bu. yang sudah Ibu sampaikan tadi. Semoga rencana yang sudah Ibu sampaikan untuk bisa meningkatkan minat belajar dari murid-muridnya bisa tercapai dengan baik ya Ibu ya. Dan tadi solusi yang Ibu sampaikan bisa Amin. terlaksana semuanya. Wah, luar biasa sekali Amin. pembicaraan hari ini ya Ibu ya. Terima kasih atas Iya. kehadirannya hari ini Bu. Sama-sama. Saya juga Ya. mau berterima kasih Bu Emi. Ya, gimana nih Bu perasaannya sekarang setelah kita ngobrol-ngobrol? Alhamdulillah sudah mendingan, lega, sudah mendapatkan gambaran untuk solusi yang kedepannya bagaimana menghadapi murid-murid yang kurang minat belajar. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Nah, terima Ya. kasih sudah mau berbagi cerita dengan saya untuk hari ini ya. Eh, ini saya ada kegiatan lagi Bu untuk ngajar lagi ya Bu. Mohon maaf kalau saya tinggal ya Bu Oh, ya. iya, 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 monggo, Iya. silahkan. Terima Terima kasih Bu kasih Bu ya. Emi. Ya, Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Emi dan Bu Rusmiati tadi sudah melaksanakan kegiatan observasi percakapan untuk alur kita. Saya tadi menyimak dan mendengar apa yang tadi disampaikan dan dibicarakan. Kemudian pada tahapan pasca percakapan ini ada beberapa hal yang nanti akan saya tanyakan kepada Bu Emi selaku coach. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan dari Bu Emi selaku coach. Monggo Ya. Bu Emi. Oke, terima kasih Pak Faisal. Jadi tadi ketika kegiatan coaching ya, saya sudah berusaha itu untuk bisa mengembangkan kompetensi-kompetensi sebagai seorang coach, antara lain berusaha untuk kehadiran penuh ya, hadir secara penuh pada sesi coaching tersebut. Kemudian saya juga sudah berusaha untuk bisa mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach tersebut ya, dan sebisa mungkin juga saya berusaha untuk bisa memancing atau membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa memancing dari coach tersebut agar bisa menemukan solusinya seperti itu Pak. Walaupun mungkin belum bisa maksimal ya, tapi itu saya sudah berusaha untuk menciptakan hal tersebut, melakukan hal tersebut. Iya. Oke, terima kasih Bu Emi. Ya, untuk catatan saya dari hasil observasi tadi berdasarkan data memang saya sudah menyimak tadi Bu Emi sudah menyampaikan dengan baik apa yang dari ditanyakan, kemudian sudah dapat memberikan solusi bagi si coach ini untuk mendapatkan sebuah hasil dari solusi yang percakapan yang dilakukan oleh Bu Rusmiati. Kemudian saya juga tadi melihat dari percakapan Bu Emi sudah menyampaikan runtutan alur cerita yang sudah dilakukan. Jadi dari tahapan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab sudah disampaikan. Kemudian yang terakhir Bu Emi, kompetensi apa lagi yang ingin Anda kembangkan berdasarkan percakapan coaching yang tadi dilakukan? Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi kalau saya yang ingin dikembangkan, terutama sebagai seorang coach ya, saya pengen sekali bisa mengembangkan kompetensi itu, bisa menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena tentunya itu membutuhkan latihan ya, dan juga belajar. Selanjutnya adalah kompetensi untuk bisa
berkomunikasi secara baik ya, karena mungkin dari hasil coaching yang tadi sudah dilakukan, coaching itu membutuhkan adanya kenyamanan dalam berkomunikasi baik antara coach dan coachee ya, sehingga kompetensi atau kemampuan berkomunikasi dari coach itu sangat diperlukan. Jadi itu sih yang ingin lebih saya kembangkan lagi untuk kedepannya. Semoga sih nanti saya bisa terus belajar untuk bisa meningkatkan kemampuan saya. Seperti itu Pak, terima kasih. Oke, mantap sekali. Kita kasih tepuk tangan dulu Bu Ros dan Bu Emi atas sesi demonstrasi kontekstual pada siang hari ini. Sangat menginspirasi, dan mudah-mudahan apa yang dihasilkan dari percakapan ini bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk Bu Rusmiati sebagai coach dan untuk kita bersama. Saya kira itu Bu Emi dan Bu Rusmiati, percakapan alur kita pada tahapan demonstrasi kontekstual pada siang hari ini. Dari saya selaku pengamat untuk alur kita ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Begitu,